Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah ataupun di kantor, mari kita mau bersama-sama berikan waktu untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan ibadah kita dengan pujian. Kita mau agungkan, kita akan muliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Berdasar atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari bersama-sama kita agungkan, kita muliakan Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sungguh sempurna perbuatan-Mu Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Dia yang berkuasa atas surga, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku
sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sungguh agung dan mulialah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Merendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami akan bersama-sama berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa dan pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita mau kecap. Kita mau lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bersuka cita sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita telah bersuka cita, dan tiba saatnya kita mau bersama-sama, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Dia beserta dengan kita setiap saat. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata, Dia senantiasa berserta dengan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Setelah kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya kita bersehati, kita siapkan diri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan yang sudah menolong kehidupan kami, Engkau yang menyertai sepanjang hari, sehingga di malam hari ini kami boleh datang kepadamu dalam ibadah doa dan pujian. Terimalah ya Tuhan Yesus, segala pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, dan melalui pujian penyembahan kami nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Malam hari ini kami membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk kami bersama-sama mengarahkan kepada kebenaran firman-Mu.
Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang beribadah, berdoa dari rumah masing-masing. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, dan menjamah, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka terima pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup mereka. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari ya Tuhan penuh dengan keterbatasan. Allah Roh Kudus yang mengurapi, memberkati, dan menjamah, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menyampaikan isi hati-Mu buat seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan, dan juga kita bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Rabu yang kedua di mana kita bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dari rumah masing-masing boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, juga kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikianlah firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh memperhatikan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya ke satu apotek dan saya melihat begitu banyak orang yang pada malam hari itu datang ke apotek. Sebagian besar dari mereka adalah untuk mencari obat.
Karena antriannya begitu panjang, maka saya menunggu di luar sampai situasi kondisi kemudian memungkinkan untuk saya bisa masuk. Dan ketika saya masuk, saya berjajar di antrian yang sudah disiapkan, Bapak Ibu Saudara. Saya menyodorkan resep dan saya melihat ada beberapa orang pelanggan yang pada malam hari itu sedang mencari suplemen atau mencari vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Saya terkejut karena di depan saya ketika membayar menghabiskan ratusan ribu rupiah, ya hampir 700.000 untuk membeli suplemen untuk keluarganya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu semuanya diusahakan dilakukan supaya mereka semuanya secara fisik, ya, secara jasmani, tubuh mereka boleh bertahan, boleh sehat. Kemudian juga tentunya pada saat ini karena pandemi masih terjadi, masih berlangsung, mereka berusaha bagaimana menjaga imun tubuh mereka supaya tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Pasti itu yang akan dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal demikian sesungguhnya sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan secara jasmani. Namun kalau kita memperhatikan di dalam situasi kondisi sekarang, bukan hanya ketahanan secara jasmani semata-mata yang kita butuhkan, tetapi bagaimana kita memiliki yang namanya daya tahan secara rohani, kehidupan rohani yang kuat, kehidupan rohani yang teguh, kehidupan rohani yang dibangun di dalam kebenaran firman, sehingga kita bisa kuat menghadapi segala situasi, kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, memiliki hidup yang kuat di tengah-tengah kesulitan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memiliki kehidupan yang kuat di tengah-tengah kesulitan. Memang tidak bisa kita pungkiri, di masa-masa sekarang adalah situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi kita tidak ingin berfokus pada hal itu, karena kita percaya orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang berpaut kepada Kristus, ya, Rabu yang lalu saya sampaikan, orang-orang yang melekatkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh kekuatan, kita beroleh proteksi, kita beroleh perlindungan, dan kita beroleh kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga kita bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, kita bisa mengalahkan situasi kondisi ketika hidup kita sungguh-sungguh dibangun dengan kuat, dengan teguh, dengan kokoh di dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama mengatakan, sebab itu. Dikatakan sebab itu. Kenapa demikian? Ayat 15 dari pasal yang pertama dikatakan, sebab engkau tahu semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilius dan Hermogenes. Kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Paulus bukan hal yang gampang. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melayani Kristus, hidupnya berhadapan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam kesulitan. Dia masuk di dalam penjara, dia dibelenggu. Bahkan orang-orang yang pada saat itu bersama-sama melayani dia di Asia Kecil, firman Allah mengatakan, mereka berpaling daripadaku, meninggalkan Paulus.
dalam kondisi bagaimana tantangan yang dihadapi bukan hal yang ringan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kekuatan Kristus, kekuatan firman Allah yang dihidupi oleh seorang Paulus yang memberikan kesanggupan sehingga dia bisa memberikan satu nasihat kepada seorang Timotius. Firman Allah mengatakan, sebab itu, hai anakku, karena situasi kondisi yang sulit, situasi kondisi yang sukar, firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa tegar, kita ini bisa kuat, kita ini bisa teguh, kita ini bisa kokoh. Sesungguhnya bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi sesungguhnya ketika kita menjadi orang-orang yang kuat dibangun di dalam Kristus, itu semuanya datang oleh karena kasih karunia yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita masih Tuhan izinkan berdiri, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan pemeliharaan, kita juga diberikan kekuatan ketika kita harus mengalami atau menanggung penderitaan, menanggung masalah persoalan, menanggung sakit penyakit. Itu semuanya datang dari kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang dicurahkan di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Paulus memberikan satu nasihat dengan beberapa gambaran. Yang pertama di sini dikatakan, gambaran yang pertama sebagai seorang prajurit. Yang kedua sebagai seorang atlet atau olahragawan. Yang ketiga sebagai seorang petani yang dengan tekun, dengan bekerja keras, kemudian dia bisa menikmati dari hasil usahanya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, bagaimana kehidupan kita dibangun begitu kuat di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Kita mau belajar dari 3 gambaran ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebagai orang-orang percaya kita boleh menjadi umat Tuhan, umat pilihan Allah, anak-anak Tuhan yang dibangun kuat di dalam Kristus Yesus. Meskipun situasi kondisi yang kita hadapi adalah situasi kondisi yang sulit, tetapi saya percaya bahwa kekuatan, penyertaan, kasih karunia Allah akan memampukan kita, memberikan kita topangan kuasa, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa menang, kita bisa melewati segala tantangan dan rintangan yang saat ini sedang kita hadapi. Mari kita belajar bersama-sama yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keempat, dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara, gambaran pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kehidupan kita ini digambarkan sebagai seorang prajurit.
Kita semuanya tentu tahu bagaimana kehidupan seorang prajurit. Kehidupan seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara, pasti akrab dengan yang namanya bagaimana perjuangan. Seorang prajurit tidak bisa kemudian hidup santai-santai, hidup leha-leha, tidak bisa. Hidupnya penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan siap siaga, apalagi kalau dalam situasi kondisi sedang ada di dalam medan pertempuran. Kebetulan istri saya punya famili dan dia pernah menceritakan, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang prajurit bagaimana dia ada di dalam medan pertempuran. Ketika Timur Timur belum merdeka atau belum berpisah dari Indonesia, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara diadakan satu yang namanya operasi militer yang ada di Timur Timur, dan famili kami kemudian juga ikut di dalam operasi militer itu. Dia diterjunkan dari atas pesawat ketika waktu malam, dan ternyata satu batalion itu ada sebagian besar dari batalion itu yang kemudian disergap oleh pasukan Fretilin, dan kemudian di antara mereka ada yang banyak yang gugur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, famili kami itu kemudian dia bukan melarikan diri, tapi dia menyelamatkan diri. Dia kemudian bertahan hidup di hutan sampai berminggu-minggu. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di hutan, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang prajurit? Tentunya makan seadanya. Ya, bisa makan dari hewan yang dia bisa tangkap, dari dedaunan yang dia bisa petik, untuk dia bisa bertahan hidup. Bukan hal yang gampang. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah mengalahkan musuh. Tujuannya adalah menang di dalam pertempuran, menang di dalam peperangan. Kehidupan kita yang digambarkan sebagai seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara, kita sedang berjuang. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh-musuh kehidupan yang sekarang sedang kita hadapi, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah, berkenan kepada Kristus. Jadi fokus kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang 34, mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-34. Firman Allah mengatakan demikian, inilah contoh, inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa, untuk melaksanakan karya agung Bapa di dalam kehidupan manusia, yaitu Dia mati di atas kayu salib, menebus umat manusia dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Dia ada di Taman Getsemani, Dia tahu bahwa Dia akan menderita aniaya, Dia akan menderita sengsara. Dia tahu bagaimana Dia harus berhadapan dengan salib. Sehingga di dalam doanya Dia mengatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa.
Di sini dikatakan makananku. Kalau berbicara makanan adalah berbicara hal yang selalu dinikmati, hal yang selalu dilakukan setiap saat, setiap waktu. Dan itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus taat, Yesus setia. Dia taat setia sampai mati di atas kayu salib demi melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Bapa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai prajurit Kristus, bagaimana kita mau mendisiplin diri, merendahkan diri, hidup berpusat kepada Yesus, melakukan segala perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya. Maka dengan demikian kita ini akan menjadi orang-orang yang terus dibangun kuat di dalam Kristus Yesus, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tantangan, musuh-musuh yang ada di dalam kehidupan kita bukan hal yang remeh, bukan hal yang gampang. Kita perlu bersandar, berserah penuh kepada Kristus sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi kerinduan Allah, kerinduan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24, Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara, inilah bagaimana kita harus berjuang di dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus, maka sesungguhnya kita harus menyalibkan segala keinginan daging, hawa nafsu yang membawa kita jatuh dalam dosa. Karena kita ini sudah menjadi miliknya Yesus, kita harus hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berjalan di dalam kehendak Allah, bukan di dalam kehendak keinginan diri sendiri yang membawa kita kepada dosa, tetapi kita berjalan di dalam kehendak Allah sehingga hidup kita memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi yang hidup, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus sadar dan berjaga-jaga, karena iblis akan mencari titik lemah untuk menjatuhkan, untuk menggoda supaya orang-orang percaya itu jatuh. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, Efesus pasalnya yang ke-6, Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan seterusnya, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan, judulnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis berusaha mengintimidasi, melemahkan iman kita. Tetapi kita jangan takut dan khawatir. Tuhan sudah memberikan selengkap senjata Allah untuk kita bisa berdiri tegap, kita bisa tetap kuat, kita tetap hidup di dalam Kristus, berpaut kepada Kristus dengan mengenakan selengkap senjata Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, hidup di dalam iman, itulah yang menjadi senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis, sehingga kita bisa kuat, kita bisa bertahan, kita bisa menang menghadapi segala sesuatu yang sedang kita perjuangkan pada hari-hari ini. Tantangan, masalah, persoalan boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika hidup kita sebagai prajurit Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita rela menderita, kita rela berkorban, dan kita berjuang supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan hanya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima, ini menjadi poin yang kedua. Di sini dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, Rasul Paulus memberikan satu gambaran di mana ada satu profesi sebagai seorang atlet, sebagai seorang olahragawan. Di sini dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau berbicara tentang kehidupan atlet, kehidupan olahragawan, Bapak Ibu Saudara, pasti akan erat hubungannya dengan disiplin. Disiplin diri. Tidak bisa kemudian hidupnya seenaknya sendiri. Pengalaman pahit pernah dialami legenda tinju Amerika yang bernama Mike Tyson. Ketika dia ada di puncak karir, petinju-petinju hebat di dunia sudah bisa ditaklukkan, dan kemudian dia akan berhadapan dengan seorang petinju underdog yang tidak pernah diperhitungkan. Sehingga yang dilakukan apa? Dia bersenang-senang dengan perempuan, dia tidak latihan, dia tidak mendisiplin diri, tetapi dia meremehkan lawan. Karena lawannya hanyalah seorang tukang karpet yang tidak diperhitungkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika pertandingan itu terjadi, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang berbanding terbalik terjadi. Seorang legenda tinju, seorang Mike Tyson yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, akhirnya takluk, akhirnya kalah. Dan kekalahan yang sangat menyakitkan, yang kemudian membuat karirnya semakin redup, semakin turun, dan kemudian namanya tidak diperhitungkan lagi, karena kekalahan demi kekalahan terjadi di dalam karir tinjunya. Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan harus mendisiplin diri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus, bagaimana kita mendisiplin diri. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8,
1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8, firman Allah mengatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, membangun kebugaran tubuh itu juga penting dalam kehidupan kita, supaya tubuh kita sehat, tubuh kita segar, tubuh kita bugar. Kita perlu berolahraga, kita perlu olah badani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu semuanya terbatas gunanya. Karena setelah kita kemudian berumur, tentu kemampuan secara fisik akan semakin menurun. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita bukan hanya membangun secara fisik, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana kita membangun secara rohani. Manusia rohani kita perlu dibangun, manusia rohani kita perlu dikuatkan, manusia rohani kita perlu mendapatkan asupan makanan. Dari mana itu datangnya? Dari kita bergumul, dari kita beribadah, dari kita menyembah Tuhan, dari kita menggumuli firman Tuhan, dari kita melakukan firman Allah yang akan terus membangun iman kita, supaya iman kita dibangun semakin teguh. Ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit, kita tidak mudah goyah, tetapi tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita boleh mendisiplin diri dalam satu kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita di rumah, kita stay at home, mari bersama-sama kita gunakan ibadah yang kita lakukan. Meskipun kita ibadah di rumah, ibadah secara online, tetapi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena kita sedang diuji, karena kita sedang dibentuk, karena Allah ingin melihat seberapa murni, seberapa sungguh-sungguh, seberapa kita mengasihi Dia di dalam situasi kondisi yang demikian. Mari kita bawa hidup kita, supaya kita bawa untuk kita boleh terus membangun manusia rohani kita di hadapan Tuhan, dengan kita hidup taat beribadah, menjalin relasi dengan Kristus, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kesembuhan, sumber kehidupan, keselamatan yang kekal, yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua. Kemudian bagian ketiga, bagian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bersama-sama lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Firman Allah mengatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau kita perhatikan, kita digambarkan sebagai seorang petani. Di sini dikatakan bahwa petani itu bekerja keras, petani itu ulet, petani itu tekun. Demikian juga kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, di mana kehidupan kita harus kehidupan yang ulet, kehidupan yang tekun, kehidupan yang senantiasa teguh di dalam Kristus. Bekerja keras sampai kemudian kita menikmati hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8, Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Yakobus pasalnya yang kelima,
ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar, perhatikan, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Kita orang-orang percaya, kalau ada teladan petani itu sabar, petani itu ulet, petani itu terus berjuang, tidak kenal menyerah. Demikian juga kehidupan kita orang-orang percaya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tidak ada petani yang kemudian hidupnya itu kemudian enak-enak. Di saat hujan, hujan itu turun, petani justru akan keluar dari rumah. Mereka kemudian akan mencangkul lahan atau tanah garapan. Di tengah-tengah cuaca yang terik, di tengah cuaca yang hujan, di tengah-tengah petir, di tengah-tengah tantangan, ada hama, ada berbagai macam hal yang harus dihadapi. Seorang petani tidak kenal menyerah, tetapi terus berjuang, karena harapannya adalah dia yang akan menikmati dari hasil jerih lelahnya, jerih payahnya. Ketika dia sudah berjuang, bagaimana dia menabur, pasti dia akan menuai. Dalam kehidupan kita, demikian juga Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berjuang, mari kita terus sabar, mari kita terus bersama-sama, terus menanti-nantikan Tuhan, meneguhkan hati di dalam Tuhan, sampai kita menuai, kita menikmati hasil. Demikian juga di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus tetap teguh, tetap kuat, sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan lemah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan menduakan Tuhan, tetapi mari kita terus akan setia, kita akan terus tekun, kita akan terus sabar, sampai kita memperoleh hasil seperti yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya, hari-hari ini apa yang kita hadapi bukan perkara yang gampang. Kita masuk dalam dimensi, dalam situasi kondisi di mana pandemi masih berlangsung. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya keuangan, bukan hanya ekonomi, tetapi banyak faktor yang kemudian harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari kita terus hidup melekat kepadanya, hidup berpaut kepadanya. Kita memiliki sikap seperti seorang prajurit yang rela menderita, yang terus berjuang, supaya kita berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai seorang olahragawan, bagaimana kita mendisiplin diri dengan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai seorang petani, bagaimana kita tekun, kita ulet, kita sabar, sampai kita menikmati hasil yang telah kita perjuangkan. Maka di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kita percaya ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam rancangan dan kehendaknya, maka saya percaya Bapak Ibu kita semuanya akan keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu.
Hamba-Mu terbatas, kiranya kuasa Roh Kudus yang terus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Hamba-Mu berhenti, kiranya Engkau yang berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau yang menguatkan, meneguhkan, supaya jemaat-jemaat-Mu boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah doa secara online untuk menyiapkan persembahan kita beri yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Silakan dimasukkan dalam amplop, dan nanti di hari Minggu persembahan Bapak Ibu saudara akan diambil melalui pembina maupun ketua KPW. Baik, kita akan masuk dalam doa. Nanti saya akan memulai berdoa dari gereja, dan Bapak Ibu nanti akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Ingat, jangan jemu-jemu berdoa. Mari kita terus berjuang, kita terus bersandar, berserah, dan berseru di hadapan hadirat-Nya. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar amat besar kuasanya. Yang pertama, saya akan berdoa untuk gereja dengan segala kegiatan, pergumulan. Kita mau bersama-sama doakan juga para pemimpin, baik juga untuk pergumulan-pergumulan gereja, untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta untuk pengembangan TK dan PAUD. Demikian juga untuk pelayanan yang ada di Pucang Gading, supaya Tuhan terus menolong sehingga jemaat-jemaat yang ada di Pucang Gading terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, nanti saya akan berdoa buat yang sakit secara jasmani. Bapak Ibu aminkan, doakan, dukung dalam doa buat yang sakit supaya mereka dijamah dan dipulihkan. Demikian juga saya akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang undur, orang-orang baru, kemudian juga untuk orang-orang yang kita rindukan, mereka bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, nanti yang ketiga Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, jangan malu. Berdoa bersama-sama, bersehati bersama-sama. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, di mana Bapak Ibu diberi kesempatan bersama dengan keluarga untuk berdoa dari rumah masing-masing. Sehati, suami istri saling mendoakan, orang tua mendoakan anak-anak, juga perjuangan, pergumulan, masalah, persoalan yang Bapak Ibu hadapi, mari bawa, angkat kepada Tuhan. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Immanuel yang menyertai kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita berserah, berseru, kita berdoa. Kita bawa pergumulan-pergumulan, doa-doa kita, pokok-pokok doa kita kepada Dia yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita minta dan doakan. Saya akan berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu semuanya akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Demikian juga kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu. Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan terus mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Biarlah umat-Mu terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan hidup semakin melekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan para pemimpin kami, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa-Mu.
Engkau memberikan roh hikmat, akal budi, pencerahan, kekuatan, kekudusan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, senantiasa ditopang oleh kuasa Roh Kudus, sehingga karya penggembalaannya semakin maju dan berhasil ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak menantu cucu Tuhan memberkati semuanya. Para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, kami semuanya menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon urapan kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam setiap kehidupan pelayan-pelayan-Mu. Setiap kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online, Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah. Kami percaya meskipun kami beribadah secara online, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah seluruh jemaat-Mu, supaya kami dengan tekun, setia, dan taat, kami mengikuti ibadah ini Tuhan, dengan takut dan hormat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, bila setiap kegiatan gereja menjadi sarana membangun iman, sehingga jemaat-Mu semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, pergumulan-pergumulan gereja-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya untuk sekolah TK dan PAUD. Tuhan Engkau memberkati, supaya melalui TK dan sekolah TK dan PAUD, kami boleh menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu. Berkati para guru, berkati pengurus yayasan, berkati juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk penambahan murid-murid baru, goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu, yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi gereja-Mu, juga bagi jemaat-jemaat-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan terus menolong, memberkati, mengurapi, menjamah yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, baik anak-anak muda juga ibadah umum. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus, Tuhan terus memelihara, menjauhkan umat-Mu yang ada di sana dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan melindungi, menjagai, dan menyertai, diberikan keselamatan yang datangnya dari Engkau. Kami berdoa, bila iman mereka semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga goal kehadiran semakin bertambah, mencapai 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, juga kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba hadapkan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan secara jasmani. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Bapak Yehezkiel Sunardi terus dijamah dan dipulihkan. Secara khusus hamba berdoa buat Bu Angel yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Tuhan Engkau menolong, Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Kami mohon jamahan-Mu atas hamba-Mu, sehingga Ibu Angel dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anaknya Veve, Abel, Yosia, Ibu Sri Wahyuni dijamah, dipulihkan. Hamba berdoa buat Bapak Liang, Ibu Christine, Mbak Clarista dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Widianti, Mas Yosua, kami menyerahkan Mas Tegar, Bapak Rusdi Ismoyo, kami menyerahkan Ibu Rusdi, Mas Krisnoto, Mbak Anggun, Vanessa, Vincent, Mas Glory, Mbak Hesti dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Mbak Christine, Pak Gersom, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Valen, kami serahkan juga Nathan,
Pak Tarsim mengucap syukur bersama istri Mbak Ruth yang Tuhan terus pulihkan, kami mengucap syukur. Kami serahkan Bu Gimin, kami serahkan juga Bu Hariningsih, kami menyerahkan Ibu Herman, kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu Ibu Yohanes Haryanto, dijamah dipulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Atik Suwarti, Ibu Puhen mengucap syukur. Bapak Imam juga terus dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan saudari kami Bapak Haryanto yang sekarang sedang isolasi, Tuhan memberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Mengucap syukur Ibu Budi dan keluarga di Pucang Gading yang Tuhan sudah pulihkan. Kami menyerahkan Pak Novi dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Tarmuji, kami menyerahkan Bu Tarmuji, kami menyerahkan Mbak Kristin, kami menyerahkan Bu Nini, kami menyerahkan ya Tuhan Bu Esti, juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Mbak Ella, kami menyerahkan Bu Evi yang ada di Telogosari, Pak Paulus Teddy, keluarga Bapak Yakub, setiap jemaat-Mu yang sakit. Malam hari kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon jamahan-Mu atas mereka, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa virus dipatahkan dalam nama Yesus, sehingga mereka dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk orang tua Mbak Febri, Tuhan dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lemah secara iman. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menjamah melalui kuasa Roh Kudus, sehingga yang lemah iman dibangkitkan, mereka boleh dipulihkan, bertobat sungguh-sungguh kepadamu, dan mengiring Engkau dengan setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk orang-orang baru, jemaat-jemaat baru, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang memberkati dan menjamah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga orang-orang yang kami rindukan, supaya mereka bertobat, percaya kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, menjamah dan mengurapi. Kami ingat juga untuk Pak Hardianto, putra-putrinya yang beberapa saat yang lalu Ibu Har dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Khususnya keluarga Mas Ferry, keluarga Mas Widya dipulihkan, dihibur, dikuatkan, diteguhkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon pengampunan-Mu atas negara kami, para pemimpin kami. Kiranya Engkau menjamah Tuhan, Engkau menolong supaya bangsa kami dipulihkan. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, Tuhan memberikan hikmat sehingga bisa mengendalikan situasi kondisi, khususnya pandemi yang sedang terjadi di negeri kami. Kami mohon anugerah dan kemurahan-Mu yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan, disembuhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau memberkati ekonomi, politik, keamanan. Tuhan menolong setiap gerakan-gerakan radikalisme, terorisme yang ingin membuat kekacauan dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan ketentraman di tengah-tengah negeri kami. Usaha memerangi pandemi, Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Para tenaga kesehatan, baik dokter, para medis, para perawat, orang-orang yang berkecimpung di rumah sakit saat ini yang sedang berjuang, Kau memberkati, melindungi, menjagai, memproteksi, khususnya jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo ya Tuhan. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tidak henti-hentinya kami berseru dan berserah dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah Jawa Tengah Kota Semarang, supaya pandemi bisa terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu atas kota ini ya Tuhan. Engkau menjamah juga untuk Kudus, Jepara, Rembang. Kami berdoa untuk Gerobokan, kami berdoa untuk Demak, kami berdoa untuk Kota Semarang, juga daerah-daerah yang lain yang saat ini pandemi sedang berjangkit. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang tercurah, Engkau memberkati kota-kota ini,
supaya pandeminya segera berakhir ya Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, rumah sakit yang ada di kota Semarang diberkati, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kota Semarang diberkati di dalam nama Yesus, dilindungi dan dijaga, diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Telogosari Wetan di mana gerejamu berada. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah, supaya daerah Telogosari Wetan juga dijamah. Pandemi yang ada di daerah ini dijamah di dalam nama Yesus. Orang-orang yang ada di daerah Telogosari Wetan diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapak, keberadaan gerejamu bila terus memancarkan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Berkati Pak Lurah, LPMK, Babinsa, Bapak RW, Bapak RT, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami hadapkan di hadapan hadirat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dengan tekun setia beribadah. Kami berdoa buat mereka, supaya mereka dijamah, diurapi, diberkati. Dengan kesehatan, dengan perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Kami mohon proteksi-Mu ya Tuhan Yesus, atas seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Diberkati dalam membangun rumah tangga, usaha, pekerjaan, pergumulan, jualan, Tuhan memberkati semuanya. Dalam pengiringan kepadamu Tuhan, mereka terus taat, setia, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri dan nanti akan dilanjutkan dari rumah masing-masing, Tuhan Engkau yang akan senantiasa mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.